Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Februari 2026 dengan judul Penglihatan Pertama Ellen G. White bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Mari kita ikuti penjelasannya. Anehnya penglihatan pertama Ellen G. White bukanlah mengenai tempat kudus dan pemulihannya. Sebaliknya, itu bertujuan untuk menyemangati para penganut ajaran Miller mengenai kedatangan kedua yang kecewa dengan menawarkan kepada mereka jaminan dan penghiburan. Lebih khusus lagi, penglihatan itu memberikan instruksi dalam beberapa hal. Pertama, hal itu menunjukkan bahwa gerakan 22 Oktober bukanlah suatu kesalahan. Sebaliknya, 22 Oktober telah menjadi saksi penggenapan nubuatan. Dengan demikian, itu adalah cahaya terang di belakang mereka untuk membantu orang Advent yang kecewa menemukan arah dan bimbingan mereka di masa depan. Menarik bahwa Ellen Harmon telah meninggalkan kepercayaannya mengenai pekabaran Yesus datang pada bulan Oktober, yaitu bulan sebelum penglihatan pertamanya. Dengan demikian, penglihatan itu membalikkan pemikirannya sendiri. Kedua, penglihatan itu menunjukkan bahwa Yesus akan terus memimpin mereka, tetapi mereka perlu tetap memusatkan perhatian kepadanya. Jadi Adventisme memiliki dua fokus untuk menjadi pembimbingnya, yaitu peristiwa Oktober dalam sejarah masa lalu dan tuntunan Yesus yang berkelanjutan di masa depan. Ketiga, penglihatan itu seolah-olah mengisyaratkan bahwa akan memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelum Yesus datang kembali. Keempat, merupakan kesalahan serius untuk melepaskan pengalaman masa lalu mereka dalam gerakan 1844 dan menyatakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Mereka yang membuat kesimpulan itu akan hanyut dalam kegelapan rohani dan kehilangan arah. Penglihatan pertama Ellen G. White memberikan sejumlah pelajaran positif. Namun, harap memperhatikan satu hal. Penglihatan itu tidak menunjukkan apa yang telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Pengetahuan itu akan menjadi jelas melalui mempelajari Alkitab, bukannya memberikan penjelasan secara khusus. Penglihatan pertama Ellen hanya menyoroti bahwa Tuhan memantap memang tetap memimpin suatu umat meskipun mereka kecewa dan bingung. Itu adalah tanda pertama dari penglihatan dan bimbingan nubuatannya melalui Ellen Harmon. Tema tentang tuntunan Tuhan terhadap umatnya melalui bahaya dan jebakan sejarah akan menjadi tema utama pelayanannya. Tema ini akan mencapai kematangannya dalam 5 jilid penting yang menelusuri sejarah kepemimpinan Tuhan dari masuknya dosa dalam buku para nabi dan bapa hingga penyelesaian rencana Tuhan dalam buku kemenangan akhir. Puji syukur kepada Tuhan hari ini atas bimbingannya yang berkelanjutan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami.
Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.